لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس غاسق إذا وقب ومن شر الوسواس في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita akan mencoba sharing penyimpasan tentang apa yang saya dapatkan, materi apa yang saya dapatkan selama menjadi seorang guru penggerak. Jadi hari ini kita akan mencoba membahas tentang budaya positif yang ada di sekolah kita, perubahan paradigma yang telah kita lakukan selama di sekolah ini, yang tujuannya yaitu tak lain dan tak bukan membentuk karakter siswa supaya siswa itu betul-betul menghargai. Baik Bapak Ibu, sekilas sedikit tentang budaya positif itu pengertiannya seperti ini. Adanya sebuah perwujudan dari nilai-nilai yang diterapkan di sekolah. Kemudian dari perwujudan itu terjadi perubahan paradigma. Paradigma siapa? Paradigma guru, yang nanti guru itu merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku siswa kita. Jadi Bapak Ibu, intinya gini, kalau sudah berubah paradigma kita di dalam dunia pendidikan, di saat apakah itu di dalam kelas, di media pembelajaran, atau mungkin Bapak Ibu menghadapi sebagai guru tiket, kalau ada anak-anak mengalami kasus. Nah, bagaimana cara kita supaya anak-anak tersebut memang nanti terjadi perubahan pada dirinya kalau dia itu melakukan kesalahan disiplin. Nah, dia itu mau betul-betul menyadari dia akan berubah, bukan karena sebuah keterpaksaan. Jadi di sini Bapak Ibu ada namanya itu kebutuhan dasar yang membuat anak-anak tersebut itu tuh terjadi kesalahan yang dilakukannya, seperti misalnya ada keterlambatan sekolah, bajunya keluar, atau mau dia lompat pagar. Kenapa? Karena ada kebutuhannya yang tidak kita ketahui, yang tidak kita penuhi. Nah, disinilah kita masuk sebagai guru di dalam kelas, atau sebagai guru BK, atau sebagai guru tiket, supaya nanti ada rasa oleh anak-anak tersebut, oh, saya harus berubah. Nah, perubahan inilah yang kita tanamkan kepada anak-anak. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar ini ada. Pertama itu mungkin Bapak Ibu mengetahui itu ada kebutuhan dasar fisiologis. Nah, ini kebutuhan pokok, makan, minum, ya, kemudian perumahan. Ini tidak dulu kita bahas itu. Kemudian lagi kebutuhan keamanan, ada lagi kebutuhan cinta dan harga diri, ada lagi aktualisasi diri. Artinya apa? Bagaimana seseorang itu bisa menyadari dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada pada dirinya, sehingga apa? Sehingga dia ini memang betul-betul apa yang diinginkan itu tercapai tujuannya di sekolah. Nah, kali ini, misal Bapak Ibu ada anak-anak terlambat. Sekarang saya tanya sama Ibu Nelly sebagai guru kita. Nah, biasanya Ibu Nelly kalau anak terlambat itu apa yang Ibu lakukan? Baik Pak, terima kasih kepada Pak Yoni yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan Bapak. Yang saya lakukan itu ketika anak terlambat itu adalah Pak, yang pertama, kalau seandainya ada anak terlambat nantinya alasannya yaitu seperti ada nanti bannya bocor katanya Pak ya. Jadi saya memberikan sanksinya itu adalah yang pertama membaca ayat.
membaca ayat. Kalau seandainya nanti anak ini tidak hafal dengan ayat, saya akan ulangi lagi. Ini harus hafal, begitu Pak. Jadi kalau seandainya dia sudah hafal, baru saya bolehkan masuk. Dan kemudian kalau seandainya itu lagi orangnya Pak untuk besok, jadi saya akan melakukan sanksinya itu berupa seperti apa Pak? Membersihkan WC, ya membersihkan WC. Sebenarnya itu kan kalau membersihkan WC Pak tidak memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Ternyata seperti itu Pak. Ya, biasanya anak-anak kalau dikasih itu emang nggak jera-jera Pak, akan diulangnya kembali apanya itu atas keterlambatannya gitu. Jadi nampaknya kalau diberikan sanksi seperti itu tidak apa namanya Pak, anak ini tidak berubah juga. Nah, nanti kalau seandainya itu lagi orangnya, saya bilang kayak gini Pak, kalau seandainya kamu terlambat lagi, nanti ibu akan panggil orang tuanya atau tidak dilaporkan ke wali kelasnya dulu, nanti dipanggil sama wali kelas orang tuanya. Itu Pak. Saya kembalikan kepada Bapak. Ya, bagus. Berarti posisi yang ibu lakukan itu terbaca. Itu pertama posisi sebagai penghukum, ya, posisi sebagai penghukum. Dia ada lima posisi kontrol yang bisa kita lakukan kepada anak-anak agar terjadi perubahan pola pikir oleh anak tersebut, kemudian terjadi perubahan pada dirinya. Saya tidak akan melakukan lagi. Saya tidak akan lagi. Ini target kita ya, target kita nanti supaya anak-anak ini memang terjadi perubahan yang sangat dasar sekali dan sangat sekali, sehingga kita akan melakukan lagi kesalahan. Oke, saya terangkan ada 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini wajib dimiliki oleh guru. Dan kapan penerapan dan apakah 5 posisi kontrol ini memang kita pakai kelimanya, atau mana yang lebih baik dari kelima posisi kontrol tersebut? Satu misalnya, kebanyakan kita itu memakai posisi kontrol sebagai penghukum. Apa contohnya? Kamu terlambat lagi, kamu terlambat terus. Nah, ini kalimat seperti ini seakan-akan menghardik siswa, atau menunjuk siswa dengan tangan, atau misalnya menyudutkan siswa dengan kalimat kita, sehingga apa? Sehingga tertanam di hati mereka, di kepala mereka semacam itu hal yang tidak nyaman. Guru ini seperti itu. Nah, memang ada kalanya anak kita hukum, cuma untuk penghukuman seperti itu Bu, itu kita lihat kondisi dulu. Sudah paskah atau belum paskah. Jadi kemudian ada lagi posisi kontrolnya seperti ini Bu, sebagai teman. Nah, kalau ibu masuk sebagai teman misalnya, ya contoh ini, nak, tolong kamu kalau supaya terlambat lakukanlah ini untuk saya. Kata-kata lakukan untuk saya itu seakan-akan anak itu merasa dirinya terangkat derajat sedikit. Ibu ini dia mengharapkan saya supaya saya tidak berlaku, itu sebagai teman. Nah, ada lagi yang lebih tinggi lagi, yaitu sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini kita terapkan tentang sebuah aturan. Kita sampaikan di kelas atau kita sampaikan di sekolah. Ada aturan tentang keyakinan kelas, ada aturan tentang keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah inilah aturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah bersama-sama stakeholder dan para guru lainnya, sehingga tertuang dalam bentuk sebuah hitam putih. Ini disepakati. Nah, kemudian ada aturan dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, gurulah bersama anak-anak yang di dalam kelasnya itu menyepakati tentang aturan tersebut. Nah, jadi kelima ini, apakah aturan ini sudah kamu terapkan? Kenapa kamu melanggar? Nah, kemudian kita masuk lagi itu tentang membuat orang merasa bersalah. Jadi kalau menurut Bapak Ibu ini rasanya bagus, ya, menjadikan paradigma anak-anak ini dengan kalimat kita ini dia merasa bersalah. Kemudian dari hasil merasa bersalah itu dia akan memperbaiki kata-kata bersalah tersebut. Contoh tadi, aduh, kamu kok terlambat, kok kamu telat lagi. Kamu kan sudah bilang kemarin tidak akan terlambat. Maksudnya tadi kan bilang udah hari yang kedua, dan
seakan-akan membalik lagi kepada dirinya. Jadi ada merasa perasaan bersalah kepada anak dan sehingga dia itu memperbaiki kesalahan itu dari apa? Dari apa yang telah diucapkannya kemarin. Dia berjanji untuk tidak lagi. Kemudian terakhir itu ada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini Bapak Ibu, inilah posisi kontrol yang paling terbaik yang kita terapkan, apakah itu di kelas atau sebagai guru piket atau sebagai bahkan maksud di sapam pun, Bapak yang di sapam pun kalimat itu kalau kita saling berkontribusi, maka siswa ini akan terasa hatinya, terenyuh hatinya. Nak, kamu terlambat. Kapan kamu untuk tidak terlambat lagi? Ya, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan kamu itu supaya tidak terlambat lagi? Jadi kita cobalah untuk melatih kalimat-kalimat yang di mana itu sebuah pemikiran positif, sehingga budaya-budaya positif yang ada di sekolah ini, salah satunya itu kedisiplinan, itu memang akan terjadi. Banyak lagi contoh budaya positif yang kita terapkan di sampah tadi. Kan Ibu suruh memberi membersihkan sampah. Itu bagus sekali. Bagus sekali. Apa artinya ini? Anak-anak, kamu terlambat. Tolong kamu ambil sampah ini. Itu berarti anak ini mengambil sampah dalam keadaan keterpaksaan. Nah, tapi kalau kita terangkan tentang budaya sampah, arti kebaikan mengambil sampah itu sebagian dari iman, saya rasa nanti anak-anak itu tanpa keterlambatan, tanpa dihukum, dia akan mencoba untuk mencari kebaikan dari itu. Inilah maksud dari budaya positif itu. Ya. Baik, Bapak Ibu, dari hasil pengimbasan dari materi yang sudah saya dapatkan selama menjadi guru penggerak, mudah-mudahan ya kita dapat menerapkan kesimpulannya seperti ini. Kesimpulannya, marilah kita jadikan posisi kontrol, penempatan posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Kapan Bapak Ibu menempatkan posisi kontrol sebagai manajer, kapan sebagai pemantau, kapan sebagai teman, dan kapan sebagai pemukul. Inilah yang diharapkan oleh Bapak pendidikan kita, itu Ki Hajar Dewantara. Dan silakan Bapak Ibu coba terapkan, mudah-mudahan terjadilah perubahan paradigma seluruh guru, minimal dari kita yang berkumpul ini, kemudian dipaskan lagi kepada kawan-kawan yang lain. Insya Allah SMK satu hari itu akan menjadi SMK yang memiliki karakter yang bagus. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Legi, saya juga satu kembali. Jadi yang saya lihat perkembangan atau yang diterapkan oleh Bapak Yoli itu tentang budaya positif. Yang pertama itu yang saya lihat sholat duha. Nah, sholat duha ini menurut saya sangat bagus. Nah, buat anak ini lebih dekat atau lebih religius dengan Sang Pencipta. Dua, budaya positifnya yang saya lihat itu kebersihan. Karena kebersihan ini sangat penting buat anak-anak kita, terutama nanti buat masa depannya. Yang ketiga, yang disiplin. Karena disiplin ini sangat dibutuhkan sekali. Karena disiplinlah nanti supaya anak kita ini bisa ada karakternya nanti. Yang keempat itu masalah semangat belajar. Gimana kalau memang semangat belajar, otomatis nanti dia lebih semangat lagi nanti bekerjanya. Baik, mungkin saya akan coba terapkan juga itu yang budaya positif yang diterapkan Pak Yoli, karena itu sangat bagus menurut saya. Yang jelas semangat Pak Yoli. Oke, cukup sekian. Nama saya Jufri Ilham. Saya selama belajar sama Pak Yoli telah belajar berusaha, merasa sangat senang dan bahagia. Lalu saya diajarin cepat positif, seperti contohnya sholat duha, diajari dengan kerapian kami, diajarin santun kepada guru. Dalam praktek kami diajari kreatif, pantang menyerah, ingin belajar, selalu ingin bisa, dan tidak menyerah dengan begitu saja.